Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Firman Tuhan renungan kita pada saat ini diambil dari Kolose 3 ayat 1-2. Sebelum saya bacakan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kolose 3 ayat 1-2 demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Indah sekali firman ini. Topik yang kita ambil pada saat ini adalah mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Surat Kolose adalah salah satu kitab yang mengingatkan bahwa setiap orang percaya agar hidup fokus pada Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal. Perlu kita garis bawahi pertumbuhan rohani yang maksimal. Jemaat Kolose tinggal di kota yang berdekatan dengan kota perdagangan Laodikia di barat daya Asia Kecil, sebelah timur Efesus. Kolose merupakan tempat yang paling strategis dalam hal perdagangan di bagian timur Kekaisaran Roma. Sehingga kota ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya ajaran-ajaran yang baru. Merebaknya pengajaran sesat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di kalangan jemaat menjadi alasan Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Kolose. Karena jemaat sudah mulai dimasuki oleh ajaran sesat dan terpengaruh sehingga mencoba untuk mengikuti ajaran tersebut yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Lee Strobel dalam bukunya Pembuktian Atas Kebenaran Kristus menyatakan bahwa dengan semakin tingginya seseorang mencapai ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tidak mengandalkan Tuhan, ia akan merasa lebih bijaksana dan berhikmat daripada yang lain. Dan pada akhirnya tidak lagi mengakui keberadaan Tuhan. Bahkan Kristus atau ibadah kepada Tuhan dianggap sebagai hal yang ketinggalan zaman. Ini sudah ada sejak dahulu kala. Hal ini yang sangat menyedihkan hati hamba Tuhan Paulus. Sebagai rasa tanggung jawabnya, Paulus terpanggil untuk mengingatkan jemaat Kolose agar berfokus kepada perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan bukan semata-mata perkara dunia ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, mencari perkara yang di atas. Itu berarti mengarahkan segenap hidup kita pada nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kasih dan kehendak Allah, bukan pada logika yang menyesatkan, filsafat duniawi yang menyesatkan, dan ambisi manusia. Ada 2 buah kapal yang berlayar dalam satu samudra. Kapal pertama berlayar mengikuti arus dan angin. Ia tidak memiliki tujuan, hanya membiarkan dirinya kemanapun ombak membawanya demi kesenangan sesaat. Nah, kapal yang kedua berlayar di perairan yang sama dan menghadapi badai yang serupa pula. Tetapi ia memiliki kompas dan sau yang kuat. Kapal ini bergerak menuju pelabuhan yang pasti. Apa makna dari ilustrasi ini?
Kapal pertama menggambarkan orang yang hidup hanya untuk perkara duniawi. Terombang-ambing oleh ambisinya sendiri, kekhawatiran menimpa dirinya, dan keinginan-keinginan duniawi yang tidak pernah habis-habisnya. Sedangkan kapal yang kedua adalah gambaran orang yang selalu mencari perkara yang di atas. Perkara di mana Kristus adalah hidup di bawah, di sebelah kanan Allah. Hidup memiliki pegangan, yaitu iman yang teguh. Dengan mempercayai firman dan kerajaan surga sebagai pegangan dan tujuan akhirnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, apa pesan renungan ini bagi kita? Pernahkah Anda melihat seseorang yang bekerja keras, menahan diri untuk tidak menggunakan uang dan berbelanja sembarangan demi menabung untuk masa depan, membeli rumah idamannya? Ia rela melepaskan kenikmatan-kenikmatan kecil hari ini demi mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai masa depan. Saudara memikirkan perkara di atas, bekerja dengan cara yang sama. Ketika kita mengarahkan pikiran pada kasih dan kehendak Allah, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Kita tidak lagi memusatkan jerih payah kita hanya pada hal-hal yang sepele, yang sementara di bumi ini, melainkan berinvestasi pada apa yang bernilai kekal di hadapan Allah. Investasi ini tidak akan pernah pudar atau direnggut oleh sang waktu. Saat kita menumpukan harta di surga, kita sedang membangun kekekalan bersama Allah. Karena harta duniawi seperti pangkat, jabatan, kekayaan, uang, harta, dan popularitas hanyalah bersifat sementara dan akan berakhir pada waktunya. Dan itu boleh memberikan kita sukacita, tetapi sifatnya adalah sementara dan tidak menjamin jiwa kita. Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Hari ini Paulus memanggil kita untuk fokus pada hal-hal surgawi. Caranya sebagaimana dalam Kolose 3 ayat 5-10 itu. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu hal-hal yang duniawi, yaitu 1. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khaliknya. Sekali lagi, carilah perkara yang di atas. Dengan berfokus pada perkara yang di atas akan menghasilkan kehidupan yang bahagia dan berpusat kepada Kristus. Menghasilkan buah-buah roh dan membawa kebaikan serta damai sejahtera. Bukan hanya pada diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Di dalam Injil Matius dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan untuk berfokus mencari harta yang di atas. Harta surgawi yang kekal, yang tidak pernah pudar dan hilang. Dari bumi yang sementara ini, di sini banyak perkara yang harus kami hadapi. Dan betul juga kebutuhan kami banyak.
Tetapi terlalu sering kami berfokus pada hal-hal duniawi. Terlalu memakai logika, pikiran, kemampuan, dan mengandalkan diri kami sendiri. Sehingga kehilangan waktu untuk mencari kehidupan yang kekal. Firman-Mu menyapa orang-orang percaya supaya fokus mencari hal-hal yang di atas, di mana hal kekekalan menjadi sangat berharga, dan itu semua ada di dalam Kristus. Artinya, kami harus hidup bercermin pada Kristus dan akan berbuah-buah sebagaimana Kristus berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kuatkan kami melalui Roh Kudus agar kami menanggalkan hal-hal yang sifat-sifatnya adalah sementara atau yang di dunia ini. Tetapi kami memfokuskan untuk mencari kehidupan kekal. Sebagaimana firman-Mu mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Biarlah kami senantiasa mengutamakan yang terpenting, yaitu yang di atas, daripada yang sementara ini. Terima kasih Tuhan, tuntun kami untuk melakukan. Berkati kami dengan anak-anak kami, cucu-cucu kami hari ini dalam beraktivitas. Biarlah segenap hidup kami fokuskan untuk mendahulukan mencari kerajaan Allah. Maka semua yang lain akan Tuhan tambahkan kepada kami. Ampuni segala dosa kami, tuntun kami dalam menjalani apapun yang terjadi, karena Kristus adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.